malam di sini. Kenapa isu ada suara Pak? Ya, biar Feni mood. Ya, sambil ngecek suaranya. Coba lihat kiri kanan, yang kelihatan lokasi. Cuma kelihatan ya. Oke. Hari ini sudah pasti akan ada kejutan besar. Kita ada pesta pernikahan hari ini. Nggak percaya sih. Kenapa kamu nggak tahu? Saya ulangi lagi ya. Saya mau bahasa Indonesia yang sudah mengenai Jaya dan dengerin di kami di sini. Saudara, sekarang ini kita akan ada pesta pernikahan. Amin. Coba ya. Saya nggak tahu. Tuhan Yesus sudah buru-buru. Tuhan Yesus Keburu-buru. Nah, mengapa kalau saya katakan bahwa sekarang ini sedang ada pesta pernikahan, tapi saudara tidak percaya? Karena pengantinnya nggak ada. Ya, belum. Pengantinnya ada di antara kita. Belum. Ini karena kesan konotasi apalagi ya anggapan kalau ada pesta pernikahan paling ada imajinasinya, ada bunga, betul nggak? Ada tempat pengantin duduk, ada apa? Kamu nggak lihat di sebelah situ ada apa? Ada panci. Panci lagi. Kiri sebelah itu. Ini ada perselingkuhan. Nah, saya akan berbagi. Pernikahan itu tidak ditentukan oleh berapa banyak bunganya. Pernikahan itu tidak ditentukan pakaiannya apa, make upnya bagaimana, enggak. Dalam pengalaman saya sebagai hamba Tuhan, ada pemberkatan pernikahan yang unik. Saya pernah memberkati pernikahan di rumah sakit karena pengantin perempuan pas kalau menikah tiba-tiba sakit. Nah, untuk waktu itu Bapak bagian catering bisa ngerti, lalu juga Bapak gambar muka coba yang sema. Nah, yang itu itu ini. Nah, sudah tuh. Saya meyakinkan setiap orang yang menikah, kehadiran Tuhan tidak ditentukan oleh pakaian. Amin. Kehadiran Tuhan tidak ditentukan oleh acara, oleh bunga, oleh dekorasi. Saya pernah berkati pernikahan di koridor yang hotel. Kenapa tiba-tiba salah satu orang tua dari pengantin lagi mendadak sakit dan cukup parah. Lalu pengantin lagi harus berangkat itu ke negara lain. Nah, mereka menginap di hotel. Ya udah, saya sampai di dalam Tuhan mereka di hotel. Dan banyak lagi. Kenapa? Karena yang penting Tuhan lagi. Amin. Berapa banyak pengantin-pengantin ada apa gitu? Harusnya setelah nikah itu bahagia, sukacita. Ternyata berjuta karena kesannya belum banyak. Pernah terjadi nggak seperti itu? Misalnya pernah terjadi nggak? Banyak. Nah, bohongnya pengantin itu. Mereka nggak punya uang motor pesta. Nah, biasanya orang-orang seperti itu selalu nanti orang ngomong apa? Kamu nikah kok nggak pesta? Apalagi orang bapak mengadu dan tiongkok. Gak punya duit diadakan ngutang. Terus maaf ya jangan tersinggung, saya ngomong apa adanya. Beda saya. Terus harapan mereka amplopnya. Karena tahu mobil saya bukan saya itu berapa kali ini yang berbayar. Kalau nggak teman bayar saya sengaja
Minggu warga pengantin enak boxing tak mesti apa saja. Nggak balik import. Tuh, akan ada amplopnya kosong, isi cuma 5.000 rupiah, 2.000. Saya dapat minta maaf. Loh, ada yang jawab minta maaf. Loh, itu kenapa ini saudara yang nggak ingin bodoh, maafkan saya. Kalau ada yang mau menikah, lalu dipaksa, pengantin tidak mau pesta, sederhana saja, tapi ada orang mau nanti orang mau apa? Kalau kamu nggak menikah nggak pesta, nah saya ajarin begini caranya. Oh, nanti ini pesta kan kamu? Iya tuh. Ya. Pengantin ada 3. Dunia tuh tidak saja. Ya. Jadi kamu yang buat pesta, kamu yang datang. Dia yang bayarin. Ya dia minta. Nindi dengan yang ini mana ya? Yang kan mereka berubah pernikahannya itu tahun ini. Luar biasa. Ujian maksudnya. Lu nih. Sakit kemarin. Yang ini ada 2 orang di antara kami bisa itu mau menikah. Sudah perhatikan. Satu-satunya yang sangat penting dalam sebuah pernikahan adalah kehadiran Tuhan. Sudah. Saya sering aja putar fotonya nggak bisa bagus. Kamu lihat di internet, macam-macam dekorasi bisa kamu pakai background. Percaya, betul tidak? Oh, mau itu gratis, bahaya. Di Jakarta saudara kafe. Sekarang ini orang-orang kaya pemerintah Jakarta dekorasi saja itu di atas 1 miliar dekorasi saja. Wah, dan modelnya orang-orang kaya itu, sekitar dia itu belum apa-apa. Dan di antara mereka, maaf ya yang punya perusahaan, ya punya perusahaan dekorasi sama-sama semua mungkin. Bahkan di antara orang-orang kaya itu kalau kemudian temannya menikah, anak temannya menikah, dan mereka juga mau menikahkan anak, itu pasang khusus. Sekali dekorasi. Nanti kalau anak kita nikah juga wajar nggak di antara orang kaya ada kalimat-kalimat seperti untuk buat dekorasinya bisa paling tidak 2 hari. Ya 2 hari itu harus bayar lagi hotelnya. Betul ya? Nah setelah setengah mati dekorasi. Tapi cepat-cepat pokok copokin. Gimana tidak? Anak-anak muda dengan yang mau menikah sederhana. Tapi Olivia bagus dekorasinya. Sesuai dengan oke. Ini ingatnya kita kamu nanti semua. Dan kehadiran Tuhan itu sangat menentukan isi hati 2 orang ini. Calon pengantin pria dan pengantin wanita. Isi hati pengantin itu yang akan menentukan Tuhan hadir atau tidak. Isi hati apa? Waktu mengucapkan janji nikah. Ini yang paling penting. Oke, hari Kamis ya. Selasa kita ibadah bukan? Ini betul nggak biasa? Oke. Coba kita kembali ke 3 ayat hebat ini. Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Ya, kita lihat kembali 3 ayat ini dengan jelas. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita supaya mereka. Nah, selesai itu ada beberapa diskusi lewat bahasa. Nah, salah satu diskusi dari lain Pak. Saya kaget juga. Tidak saya baru mengerti kata kita dan kata mereka di ayat ini. Sepintas saya mengulang. Kata kita itu jelas kata mama yang ada di surga. Tuhan tidak berjenis kelamin
tetapi kata kita adalah ayah dan ibu. Nah, dari kita yang ada di bumi ini adalah gambaran dari kita yang ada di surga. Lalu dari kita lagi keluar mereka-mereka yang lain. Berarti nggak maksudnya? Siapa mereka itu? Ayat 27. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut menurut gambar Tuhan diciptakannya dia. Kata dia ini yang menunjukkan bahwa kita di ayat 26 tadi bukan jamak. Kita itu tetap tunggal. Maka itu ada kata dia. Ini supaya yang baca-baca bengong nggak bengong terus. Setelah laki-laki menikah berpangkat suami, setelah seorang gadis menikah berpangkat istri, maka suami dan istri pangkat perlu dilantik, perlu diisi. Maka dua orang ini dalam hukuman kita dua menjadi satu. Betul? Dari dua menjadi satu, yang tersedot masuk, yang hilang itu yang siapa? Dua laki dan perempuan dilantik jadi suami istri, mereka punya pangkat suami, punya pangkat istri, lalu dua menjadi satu. Yang hilang yang mana? Perempuan. Nah, pengguna kita pakai siapa? Kapan saja saudara punya anak perempuan, gak usah panik dari kamu. Kenapa bagus apa anak perempuan? Wih, Priscilla, Yohana, siapa? Begitu ketemu seorang laki-laki tambang dulu, maka wih, siapa lagi Priscilla? Yohana jadi nyonya. Lo ngerti nggak? Saya ngomong apa percaya? Ngerti kata kita menjadi dia. Maka itu sampai hari ini sudah kita menemukan hukum baik secara nasional internasional. Perempuan saya bapak begitu berstatus istri maka akan disebut nyonya ibu. Jadi nanti Desember nomor 2 ya. Jadi seperti ini Bu Ruti terus kamu lagi yuk tetap semua kita keluarga kamu kok dan ngerti gak? Dijadikannya manusia itu menurut gambar dan rupanya dan dijadikannya dia itu satu apa lebih? Satu. Tapi dia titik koma 6. Ayo titik koma laki-laki. Nah ini yang luar biasa, laki-laki dan perempuan dijadikannya mereka luar biasa. Ketika doktrin menentukan Tuhan itu berjenis kelamin laki-laki karena Tuhan Yesus mengajarkan Bapa kami yang di dalam surga. Nggak mungkin disebut ibu kami di dalam surga. Tapi kembali pada hukum dua menjadi satu. Jadi kalau ada Bapa yang betul-betul apa? Kapan seorang laki-laki bisa disebut Papa, ayah, Bapak? Kalau ada istrinya dan ada anak-anaknya. Belum tidak maksudnya. Kalau Tuhan itu hanya berjenis kelamin laki-laki, padahal perempuan juga dijadikan menurut gambar dan rupa. Masih ingat saya punya istilah Tuhan punya tetangga kan? Lu ditanya, Tuhan punya tetangga tidak? Jawab lagi itu. Tuhan punya tetangga tidak? Gak punya. Gak punya siapa-apa.
Jadi kalau yang perempuan juga dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan, kalau dalam doktrin Tuhan itu hanya laki-laki saja, kasihan yang perempuan. Gambarnya siapa? Ngerti nggak? Berarti begini, karena ada kita di surga, yaitu ada papa dan ada mama, maka untuk menggambarkan papa di dunia, maka dia menjadikan laki-laki. Untuk menjadikan mama di dunia ini, supaya kita yang di surga itu jadi kita yang di bumi, maka dia jadikan perempuan. Nah, laki dan perempuan tidak akan bisa jadi suami dan istri, lalu jadi papa dan mama kalau tidak bersatu. Kalau tidak dinikahkan. Nah, itu ayat 28. Jadi Kejadian 1, 26, 27, 28 itu satu paket yang luar biasa. Tuhan ngapain? Memberkati mereka. Kalau ini memberkati pernikahan, ternyata kata memberkati. Dalam beberapa terjemahan bahasa-bahasa yang saya ngerti, saya tahu ada kata Tuhan melantik mereka. Tuhan memberikan mandat kepada mereka. Tuhan mewisuda laki-laki dan perempuan itu untuk menjadi suami dan istri. Setelah laki-laki dan perempuan yang dijadikan serupa dan segambar dengan dirinya itu sah menjadi suami istri, baru beranak cucu lah, bertambah banyak. Nah, di dalam konsep ini tidak sekedar, benar saya katakan jangan asal kawin asal beranak, tapi kita yang pertama yang menjadikan mereka yang pertama juga di ayat ini, itu berharap seperti saudara dan saya nanam biji durian. Bayangkan dulu, nanam biji durian. Bilang aja satu biji. Begitu biji durian kita tanam, dia mati, busuk, mati, tumbuh jadi pohon durian. Waktunya tiba, pohon durian yang satu ini berbuah. Kebakaran. Buah-buah durian yang tumbuh, yang berbuah dari satu pohon durian, karena kita cuma menanam satu biji durian, bentuknya pasti tidak akan sama. Bentuk ya, seperti biji durian satu yang kita tanam tadi. Sama tidak dari buahnya nanti itu? Sama tidak. Tapi hakikat intinya apa itu? Tolong saya. Esensinya apa? Buahnya mana? Orang biologi. Apa itu? Jadi dari satu pohon itu, satu biji yang kita tanam jadi pohon, lalu pohon ini bertumbuh dan dia berbuah. Bentuknya pasti kita akan sama, tapi rasa pasti sama. Ya, aroma pasti sama, karena dari satu itu karena hakikat inti apa istilah biologinya itu? DNA. Nanti ya pokoknya jawab saudara. Lu ngerti nggak maksud saya? Jangan seperti saudara nanam pepaya, satu biji pepaya, saudara nanam satu biji tomat, satu biji jagung, tumbuh berbuah, nggak akan sama bentuknya. Tapi intinya, hakikatnya, esensinya dia sama. Nah, begitu kita memberkati mereka, nanti ada benih di hidup kita yang jadi mereka tadi. Mudah-mudahan ini kita mereka kita ngerti, yang ngerti belum ada. Dari kita yang pertama besar, lalu menjadikan mereka
lalu mereka itu diberkati, dilantik, diwisuda, diberi mandat. Benihnya sama, satu biji. Maka kita yang pertama itu berharap ada mereka-mereka yang seperti itu. Dari awal. Jadi nggak asal kawin, asal beranak, anjing, babi, kamu kalau Indonesia marah kalau. Maka itu salah satu kerusakan di Papua karena seks bebas yang sangat liar. Tahun 74 itu pertama kali saya keluar meninggalkan Pulau Jawa. Tahun 7 ke Sulawesi Utara. Hampir semua daerah Minasa saya keliling sampai ke Sangitala, dari Tagulandang, Siau sampai ke Tahun. Lalu tahun 75 pertama kali saya ke Kalimantan, terus keliling. 79 pertama kali saya ke daerah Bali dan NTT. Saudara, ternyata di daerah-daerah Kristen itu ada kekacauan yang luar biasa. Apa kekacauannya? Ada anak-anak lahir. Kan daerah-daerah ini pasti punya farm, kan? Kalau bilang punya mata. Ternyata di daerah-daerah Kristen ini saya sebutkan tadi, tidak sedikit ada anak-anak lahir, tapi pakai farm neneknya atau farm mamanya atau farm tantenya. Kalau masih pakai farm omnya masih lumayan, berarti masih satu farm kan? Tapi ini menggunakan farm mama, nenek, tante. Karena tahu kenapa itu terjadi? Karena seks bebas. Jadi anak-anak itu nggak tahu siapa bapak. Wah, ini kerusakan yang luar biasa. Akhirnya benih yang jadi mereka jadi kacau. Cara mengerti. Maka itu tidak ada buku di dunia ini selain kita yang mengajarkan konsep ini. Orang boleh bongkar, boleh cari buku apa saja, tidak ada yang seteliti. Maka itu 3 ayat ini, jadi 1, 2, 6, 27, 28. Jangan diabaikan. Kalau 3 ayat ini dirusak, maka rusaklah seluruh hidup. Maka itu kata kita, anak-anak, maaf, setelah saya tiba di Papua, saya pertama tiba di Papua itu tahun 86, itu di Sorong, langsung ke daerah Ayaman. Ngeri. Tahun 90 bulan April, saya September 86 di Sorong, April 90 saya pertama kali tiba di Jayapura. Sedih sekali. Ternyata daerah-daerah Kristen yang saya pernah kunjungi saya sebut tadi itu, ternyata di Papua lebih kacau. Anak-anak, dengarnya firman ini. Kalau ada di antara kalian, maaf, kalian pakai farm mama atau farm nenek. Recording in progress. Ketangguan fit? Kenapa? Bung lagi tadi. Oh, nggak bisa pakai kata. Kapling. Nanya ya, seandainya kalian ternyata nggak punya farm asli dari seorang yang disebut ayah karena kesalahan, kalian janji nanti kalian menikah harus benar. Karena anak-anak masyarakat benar. Karena kalau tidak lulus, nah, kita sekarang pakai buku istilahnya. Kita buka Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Terus ulang-ulangnya papa mama kepada anak-anak, ulang-ulang bicara ini.
saya lihat suasana saudara dan siapa pengantin yang teman. Karena jadi dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini adalah apa? Sepakat. Meminta apapun juga, permintaan dua orang yang sepakat itu akan dilakukan oleh Bapakku dan Yesus. Saudara, benar ya? Di antara sekian ribu ayat di Alkitab dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 22 ayat yang terakhir, hanya ayat ini yang ada janji paling hebat. Minta berapa? Berapa? Ya, berapa hari jangan dibaca apapun, saya tak tahu apapun. Terus pertama segala tak terbatas akan dikabulkan. Nah, saya lama diskusi dengan Bapak Bisa. Saya tanya jujur, pernah kita alami ini terjadi? Tidak. Betul. Coba, sekaya-kayanya orang tua kaya, misalnya punya showroom mobil, punya showroom motor, punya toko perhiasan, anak masih kecil-kecil, Pak minta mobil satu, umur itu sudah. Anak cewek satu, umur 6 tahun, Pak minta berlian untuk gelang saya, dikasih enggak? Kosong, Bapak. Kan ada punya semua, dikasih tidak? Nah, ini logika yang saya temukan pertama belajar dari. Jadi mungkin enggak kita ini minta apapun segala sesuatu dan dikabulkan oleh Bapa di surga? Jelas? Tapi ini firman Tuhan. Apalagi yang ngomong Tuhan Yesus, bisa nulis. Masa boleh semua? Nah, karena Papa tahu saya pusing dan ini satu Deus. Lalu dia menegaskan, tidak asal dua orang. Hanya dua orang yang mengadakan apa? Kesepakatan. Tolong perhatikan. Mendengar kata sepakat, langsung keluar konotasi kita ini tentang apa? Sepakat. Perjanjian. Lalu itu perjanjian. Apa? Sepakat. Oke, saya akan berdiri bersama. Apa? Kerjasama. Ini tadi sebelum kita mulai Pak Gunawan terus ingin diskusi bahwa kemungkinan besar setelah ini kita akan buka prodi baru, yaitu Fakultas Hukum. Kalau Fakultas Hukum sudah ada beberapa saudara kita yang S3. Ya, Kronika Lapesi, ingat Raden Mangalosa, karena sudah doktor hukum. Dan ada berapa? Nah, langsung tadi saya telepon dua orang itu cara dengan Pak Gunawan. Nah, kalau ada mendengar kata sepakat dengan apa yang tadi saya ceritakan, itu langsung kita nyambung ke hukum. Tidak ada kesepakatan akan jadi sebuah kesepakatan tanpa ada hukum yang mana betul. Ya, betul ya. Wah, ini luar biasa. Berarti dua orang yang akan membuat kesepakatan ini, yang paling rendah mereka pakai materai. Jadi yang paling rendah. Tapi materai itu apa? Maka nilai lagi notaris. Notarisnya ada, orangnya ada. Tapi tanpa satu hal ini nggak akan sah. Saksi. Dan itu cara belajar. Kapan dua orang ini membuat kesepakatan kalau ada saksi? Itulah hebatnya
kitab. Kita buka Malaikat 2:14. Ini jelas. Waktu pertama kali Roh Kudus buka, luar biasa. Malaikat 2:14. Maka itu kalau kita bicara pernikahan, kayak tadi saya bilang, sana ada pernikahan hari ini. Nggak bercanda. Karena konotasi pernikahan masih bunga, dekorasi, dan semuanya. Betul tidak? Saya pada pernikahan hari ini baru ikut makan. Jadi memaafkan diri. Dan kamu mau tanya, nah para imam, saudara, masuk bulan November 2020, itu saya kira-kira berita-berita, khotbah-khotbah pendek, apa itu istilahnya di Instagram dan kita bilang real, short. Ternyata mulai November awal November 2023 tidak sedikit cara cari di sosial media hamba-hamba Tuhan dipakai untuk bicara tentang kepalsuan perburuan ini kita maksud saya. Nah, dari November itu sampai tadi pagi saya masih ingat hamba-hamba Tuhan yang muda-muda yang tidak terkenal mulai berani bicara perburuan itu salah, itu nggak benar, pokoknya banyak ya. Nah, saya bersyukur saya mulai punya teman banyak. Karena apa? Kalau menurut mereka, kalangan gereja, saya yang vokal pertama kali. Bahkan di beberapa negara, contohnya Amerika, itu ada istilah. Jangan kamu berani mengundang khotbah di gereja, perburuan habis. Coba saya kena sampel begitu. Karena kitab Malia itu kitab khusus untuk imam-imam yang tidak benar. Jadi para hamba Tuhan yang mau bikin khotbah semuanya, ini untuk diri kita para imam yang diwajibkan memberi perburuan. Bukan ayat-ayat kita 10 dipakai oleh pendeta untuk membaca jemaat tidak. Maka itu di pasal 2 ini para imam bertanya, imam, suatu hari persembahan mereka ditolak oleh Tuhan. Lalu mereka protes dan kamu bertanya kepadaku, para imam, ya oleh karena apa persembahan kami tidak kau terima? Apa jawaban Bapak di sini? Kata, oleh sebab Yahweh yang telah bersaksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepada istri masa mudamu itu suami telah tidak setia, agar istrimu itu adalah teman sekutumu dan istri seperjajamu. Nah, kemarin pagi calon pengantin ini datang ke Bethlehem, ke rumah kami. Bilang, jadi gimana untuk besok acara untuk perjanjian nikah? Wajib. Tidak percaya. Percaya suri. Menunggu kalimat berikut. Oh, kalimat berikut. Jadi kemarin pengantin. Wah. Oh ya maaf. Ini udah saya ngomong. Senior. Jadi datang kemarin. Jadi sudah janji. Karena waktu mereka masih muda dulu, nikahnya di mana saya juga tidak tahu. Nah, jadi harus ada. Saudara, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang menunjukkan kata saksi. Saya tahu Tuhan sendiri yang jadi saksi. Waktu kita menikah,
berapa, tapi awal 8. Waktu itu saya belum banyak terlibat soal pemberangkatan nikah, masih dianggap muda. Nah, satu hari teman baik saya datang, "Koden, tolong, anakku ini mau cerai, Koden." Karena saya tahu mereka menikahkan anak yang pertama, dan itu belum kita punya. Anak yang mana? Kan kamu baru menikahkan anak satu, jadi itu. Nah, mereka nikah disuruh kerja jadi belajar. Mendengar si ayah pengantin laki ini begitu curhat, maka saya datang untuk coba menenangkan. Bayangkan sudah ada kalimat begini dan sebab kepada mereka itu. Aduh, saya tak bisa bayar. Kita akan kalian hutang bapak ini belum lunas, kamu sudah mau cerai. Saya bisa seperti terpukul. Aduh, saya bayangkan kalau anak saya begitu saya tak tahu jadi. Kira-kira kalau saya jadi orang tua bagaimana? Hancur hati. Akhirnya saya coba ngomong. Ternyata pengantin baru ini sangat hebat Alkitab. Saya jawab pakai firman ini, mereka sebut pakai firman itu, dan semua betul yang jawab. Hari pertama tidak selesai. Dan papanya minta tolong, Koden, tidak tahu ini. Saya datang hari kedua, tidak selesai. Dan saya tahu ini tidak akan selesai karena mereka kenal Tuhan. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, saya nggak bisa habiskan waktu untuk mereka, tapi saya kasih lihat orang tua. Jurus apa lagi saya pakai? Ini baru sudah ingatkan janji nikah. Oh iya, kan baru 3 bulan. Hari ketiga saya bilang, oke ini terakhir, ya terserahkan. Kamu di firman saya susun lagi. Ini aja. Kamu ingat janji nikah? Dengan kata perkasa dan lantang, berdoa ingat belum 3 bulan. Kenapa kalian? Saudara dengan enteng kata jawab. Jadi bukan kami disuruh baca. Sejak itu saya larang gereja-gereja yang saya kenal janji nikah tidak boleh didikte, dilafalkan, sudah tahu. Banyak bukan gereja-gereja karena ini celaka. Ya Tuhan pun tidak bisa bertanggung jawab karena mereka janjikan disuruh baca. Kan bagi gereja begitu bukan? Kalau yang dengar ya teman-teman saya akan poskan dan buat janji nikah yang baru itu. Maka itu sejak hari itu saya mengerti. Satu-satunya yang menentukan dia hadir berkenan menjadi saksi lalu menyatakan berkat pelantikan di surga itu tergantung janji nikah 2 orang itu tulus keluarganya. Saya cuma ceritanya sampai sekarang sudah. Semua orang yang mengikuti kalau saya mimpin pemberkatan pernikahan, mereka itu paling suka ini semuanya yang bilang, yang online, yang lagi. Itu janji nikah para pengantin itu. Harus salah, harus kalau dia dibaca sudah tidak keluarkan dari hati. Karena itu yang akan menentukan dia mau hadir nggak jadi saksi. Kalau nggak saksi, hebat ya. Tapi untuk kita berbahasa Indonesia dengan asal baca. No way kalau jadi saksi antara kau dan istri tidak mengawas 40 MASI jangan kelihatan bacanya apa sekarang. 7 beda tau? Beda gak istri masa muda yang sini? Udah jauh. Ini loh, jadi istri itu teman sekutu dan istri seperjanya. Luar biasa. Di dalam 2 kata ini terletak kekuatan yang luar biasa. 1, istri teman sekutu.
sejarah dunia mencatat satu-satunya perang dan Amerika gagal itu perang Vietnam. Kenapa perang Vietnam Amerika kalah total? Karena mereka tidak ngajak sekutu. Karena dalam sejarah perang Vietnam tahun 70-an dan akhir tahun 75 itu Amerika meremehkan Vietnam. Kecil, Asia, ternyata. Nah, setelah perang Vietnam selesai, sebelumnya itu perang Korea, ya, itu sebelumnya. Perang dunia kedua itu. Nah, setelah perang Vietnam, perang yang tertentu perang Teluk tahun 90. Lawan Saddam Hussein, ajak sekutunya, Amerika tak berani sendiri. Maka itu suami-suami kita nggak bisa sombong. Kalau sudah menikah, maka Tuhan mempercayakan istri kita kekuatan yang luar biasa. Tapi istri nggak amin, istri gimana nggak sama? Serius. Maka itu istri itu punya kekuatan yang luar biasa. Tapi nggak sombong dengan istri itu. Enggak. Bilang. Dan istri seperjanjian nikah. Kalau ada dua orang sudah notaris buat kesepakatan, buat perjanjian. Bisa nggak yang satu bagian satu hapus biar yang satu ya itu meremehkan dulu satu biar apa saja bisa tidak? Jadi setelah kita menikah, suami nggak bisa semena-mena, nggak bisa bertanggung. Ingat bahwa istri kita punya bagian tubuh diri. Maka itu dalam bahasa Jawa disebut garpu, belahan jiwa, sigaranya. Buka ayat ini 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Luar biasa, harus yakin jadi istri itu seperjanjian dan sekutu. Jangan pernah sudah menikah kita tidak menganggap istri kita. Demikian juga kamu siapa? Ibadah suami-suami. Suruh apa? Hiduplah bijaksana dengan siapa? Istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah. Suruh apa kita bersuami? Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia itu. Ini apa pewaris kasih karunia yaitu kehidupan? Karena ternyata maaf kalau saya katakan dua bagian sensitif buat orang wanita, payudara dan rahim. Kandungan para istri, payudara dan rahim. Ternyata dua bagian penting bagi setiap wanita itulah pewaris kehidupannya, karena dari dua area itu lahir kehidupan baru. Mengerti? Nah, setan tak suka dengan dua bagian itu. Maaf, maka itu setan berhasil merusak banyak pewaris kehidupan. Maaf. Ya, kanker payudara, kanker rahim itu setan betul. Maka itu para wanita jaga. Begitu gampang setan merusak pewaris kehidupan itu dengan memberikan hal yang jahat. Ya, betul Yesus menerangkan. Nah, apa yang terjadi kalau suami-suami itu hidupnya nggak benar pada istrinya? Ulangi, hormatilah para istri, suami-suami sebagai teman pewaris yang dikasih karunia yaitu kehidupan, supaya doanya siapa? Suami jangan. Wah, ini luar biasa. Saya berikan contoh. Jadi istri-istri kalau disakiti suami,
entah kata-kata, entah fisik, atau kelakuan apa saja. Nggak usah banyak-banyak. Diam saja. Nanti suamimu megap-megap domen. Kenapa? Nah ini dalam istilah gereja doa itu apa? Nafas. Nafas. Betul? Nah kalau suami yang nggak menghormati istri sebagai teman waris dan sebagai teman seperjanjian dan sekutu, apa artinya doanya nggak doanya terhalang? Nafasnya sesak. Nah itu nafasnya sesak. Asma kumah. Asma kumah. Wih, keren sekali firman ini. Dapatnya Tuhan kita. Oh sudah. Amin. Ya pakai dia. Dengar ya, sampaikan firman. Satu kali untuk saya mengajar ini, urusan suami itu Tuhan yang urus. Jadi kalau istri disakiti suami, istri tenang saja. Ya coba lihat ayat pertamanya ya, 1 Korintus 1:3 ini hebat sekali ya, 1:3 ayat 1. Demikian juga siapa? Hai istri-istri, terusan tunduklah kepada suamimu. Huruf U pertama dia berarti A, bunyinya berarti A. Huruf pertama tunduklah suamimu. Kambing. Supaya jika ada di antara suami-suami yang tidak taat kepada firman, ini suami yang tidak taat kepada firman, maka suami-suami jahat seperti itu, baca terus, mereka juga tanpa perkataan ditenangkan oleh kelakuan istrinya. Ya apa? Jika mereka melihat bagaimana murni dan salahnya hidup istri mereka. Anak-anak, dengar ya, kalian gak usah takut. Dulu boleh duduk sebelah bapak mama, gak usah takut jawabnya. Anak-anak, apa tanya? Kalian senang mama cerewet atau mama berwibawa? Nah, jawab. Senang mama cerewet atau mama berwibawa? Hah? Mama cerewet. Tapi jawab apanya? Nah, para istri, inilah konsep yang luar biasa. Jaminan untuk istri yang disebut suami itu tanggung jawab. Istri dia laporkan. Kasihkan istilah 1 Korintus 11 ayat 3 ada 3 kepala. Yang pertama Yahweh Tuhan di atas, lalu dia turun ke Tuhan Yesus, mandat otoritasnya. Dari Tuhan Yesus kepada suami, dari suami kepada masyarakat dan dunia itu hierarki susunan pemerintah kerajaan. Jadi siapa kepalanya istri? Suami. Ini seperti istilah pemerintahan. Kalau camat tekan, dikecewakan, disakiti bupati, camat nggak usah ribut dengan bupatinya, laporkan ke kepala bupati. Gubernur yang bisa menangani, maksudnya kepala tinggi di sini istilahnya. Maka itu para istri, kalau suamimu nyakiti, laporkan ke kepala bupati. Coba. Itu hebat. Saudara, nah waktu saya ngajar satu tempat, ada yang protes. Dalam protes itu macam-macam, tanggung jawab siapa? Dia tanggung jawab Tuhan nggak berurusan. Itu keren Alkitab. Amin. Hebatnya bisa dimakan. Kasih setiap makannya. Di sini kan? Yang jawab berita misalnya. Nah, kalau ada istri yang ada itu kan tanggung jawab suami. Hanya suami yang aneh-aneh, istri yang dibela boleh. Berarti sekarang, nah,
Begitulah Kejadian 1 ayat 28. Coba kembali lagi. Kejadian 1 28. Kapan manusia kapan manusia yang berasal dari kita dan menjadi mereka itu berkuasa, ada lagi punya otoritas, berarti harus ada pelantikan. Betul? Pelantikannya di ayat 28. Ternyata kasusnya pelantikan luar biasa, tetap perlu saksi. Betul? Pelantikan bupati dengan wakilnya, nanti pelantikan presiden dengan wakilnya, harus ada saksi. Walaupun yang melantik ada. Nah saudara, kapan mereka, yaitu kita, yang berasal dari kita yang pertama itu punya otoritas, punya kuasa? Waktu kita dilantik di ayat 28 tadi, dilantik untuk jadi suami istri. Setelah kita dilantik jadi suami istri, maka kita punya otoritas untuk memerintah. Nah, di bagian ini yang setan paling tidak suka. Dalam hal apa setan tidak suka? Dalam pernikahan kita punya otoritas. Kembali dalam 19 tadi, kesepakatan kita digoyang. Coba yang pernah berusaha notaris, sudah sah, suratnya sudah dibaca, ditandatangan, disahkan oleh pengadilan, notaris menyerahkan kepada dua pihak yang membuat kesepakatan, tiba-tiba yang satu ragu-ragu. Berarti nggak ilustrasi? Kalau datang ke notaris, wah kami mau memperbarui perjanjian, rasanya ada yang nggak benar. Nanti nggak ilustrasi? Matius 18 ayat 19. Jadi yang membuat doa kita itu doa yang dahsyat, yaitu kalau suami istri tetap menjaga hidup, tinggal dan menghidupi kesepakatan perjanjian, maka itu janji nikah itu penting. Saudara, beberapa puluh tahun yang lalu, karena gereja Eropa pertama kali ada buku tamu, itu gereja Eropa. Nah, ternyata dalam sejarah gereja Eropa dulu nggak ada pesta, semua pernikahan di gereja. Ketika tamu-tamu undangan masuk ke gereja, mereka tidak boleh tanda tangan, hanya menulis nama dan alamat. Dulu ada email dan juga. Kapan para tamu menandatangani buku nikah pengantin itu? Ketika ibadah berlangsung, lalu yang tamu undangan mendengar janji nikah dua orang itu. Nah, begitu mereka keluar dari tempat ibadah pemberkatan, lalu mereka tanda tangan. Nah, buku nikah itu disimpan oleh pengantin sebagai buku suci yang kedua setelah Alkitab. Nah, saya cuma baca sejarahnya itu, tapi saya belum dapat bukti sampai suatu hari akhir 80-an, saya lupa 1999. Ada teman baik saya, mereka dalam tahun mereka yang kedua. Nah, kebetulan saya di Belanda, saya hadir. Begitu saya masuk, ditanya oleh penerima tamu, saudara hadir nggak waktu mereka menikah? Saya bingung, kenapa ditanya? Saya bilang, saya belum kenal waktu mereka nikah. Oh, kalau itu buku ini yang diisi. Kenapa? Wih, di situ saya melihat fakta. Sebab semua undangan yang sekarang diundang lagi oleh pengantin itu pernah hadir waktu mereka menikah, tanda tangannya harus di tempat yang sama waktu mereka. Oh iya, ini nggak saya bilang, karena saya minta. Saya membalik.
begini hukum gereja itu. Ketika undangan yang pertama diberikan yang awal itu, lalu tamu disimpan oleh pengantin. Seandainya suatu hari yang diundang itu mendengar hal yang aneh dari orang tua ini, bahkan sampai cerai, maka yang diundang berhak datang ke rumah orang tua ini yang sudah sekian tahun, tanya mana buku tamu pernikahan, dan saudara berhak menunjukkan ini tanda tangan karena aku ada menjadi saksi. Saya tertekung di meja kamu itu, saya bagi buku tamu. Saya sampai Indonesia jadi buku aku. Betul enggak? Saya dikasih nomor. Saudara, begitu sakralnya buku tamu pernikahan sampai disimpan oleh pengantin. Kami kami berhak menyuruh orang Jawa bilang, dan kami nafas kamu dari macam-macam karena kamu untuk mendengar janji nikah tidak saja. Nah, mengapa Bapak berani jamin hanya untuk suami istri yang sepakat? Minta apapun pasti dikabulkan karena suami istri yang benar dan itu dalam kesepakatan. Maka permintaannya nggak akan aneh-aneh. Tuhan minta gerbong kereta api 2 pesawat 1 gajah 4. Nah, dari ini ilustrasi saja. Nggak ada bukan. Maka surga menjamin kalau suami istri yang sepakat, permintaannya ya seputar urusan keluarga. Amin. Dan ini dasar sekali. Masa begitu terang jaminan kesepakatan. Nah, kalau saya lanjutkan, kira-kira menurut Matius 18 ayat 19, kalau semua suami istri selalu sepakat, setan bakal kalah. Jelas. Nah, ini kurang ajarnya. Sebelum mereka kita kalah, karena kesepakatan, ternyata setan kalahkan dulu dan akan mengalahkan dengan menghancurkan kesepakatan. Ayo yang sudah menikah, kita akui. Seringkali kesepakatan kita itu diganggu oleh hal besar atau kecil-kecil. Jawab yang sudah menikah, yang belum menikah dengan baik, ini pengalaman kamu. Ayo, seringkali kesepakatan kita diganggu oleh kecil atau besar. Kecil-kecil. Karena sadar urusan kancing, tanda, karet, peniti. Beliau tidak sudah menikah, belum jawab lah. Karena kecil. Dan ngerinya setan berhasil. Ada kebobrokan kita. Harusnya kita tahu mulai hari ini kalau dia atau mereka datang untuk ganggu. Nah, sekarang dengar, ini fakta. Ternyata cara setan merusak kesepakatan suami istri bukan dengan marah, marah itu besar. Bukan dengan kecewa, kecewa itu masih besar. Bukan dengan dendam, itu besar. Karena dia suami istri. Satu-satunya cara yang paling sederhana dan kecil, setan merusak kesepakatan kita suami istri dengan dikirim jengkel. Ayo jujur, setan itu buat suami istri jengkel itu nggak pakai doa puasa, nggak pakai kekuatan semua. Saya punya ilustrasi. Setan itu sambil santai sandaran mobil baru-baru. Jadi ilustrasi, cepat jangan ngerti juga. Hancur kesepakatan. Jengkel. Maka itu kalau ada suami istri double kokon, kokon itu sudah double kokon, ini double yang dipakai kokon itu. Yang langganan dijadikan jengkel, goblok kamu. Betul, saya tidak dibodohkan. Jangan sering menyalahkan. Jangan cerita ke teman-teman.
istriku itu paling gampang suka buat jengkel. Juga istri berapa teman, suamiku itu paling. Nanti hari ini yang belum nikah kalian, saya tanya, setan berhasil nggak merusak kesepakatan kita suami istri? Loh, jawab berhasil tidak? Sangat berhasil. Mudah nggak mereka? Ya, dari pengalaman saya, hampir 50 tahun sekian hanya ada satu persoalan yang nggak pernah bisa diselesaikan. Sampai begini kalimat saya, Tuhan pun nggak bisa menyelesaikan. Aneh ya. Oh, ada banyak orang saya diskusi, masa Tuhan nggak bisa menyelesaikan masalah apa itu? Salah ngomong dan salah dengar. Coba ada. Yang dituduh salah ngomong berarti aku yang ngomong, aku nggak ngomong begitu. Dan yang benar juga aku yang benar kok. Lu ngerti gak sih? Jadi selama hampir 52 tahun saya jadi bantuan, masalah ini paling bisa selesai. Coba lu lihat, saya tanya kok saya. Betul? Nah, hari ini saya katakan, siapa yang sedang punya kasus ini, gak bisa diselesaikan. Karena Tuhan saya gak bisa. Tujuh, saya tanya cukup lah. Susah sekali. Ngeri, banyak gereja hancur. Hanya karena salah dengar, salah ngomong. Wah, ini ribut. Awal-awal itu sudah buat capek, ini kan bukti kok. Maka itu sampai saya berkata, Tuhan ada yang bisa selesaikan. Kira-kira kalau Tuhan bisa hadir, aku dengar loh kamu ngomong begitu, terus ngomong, aku dengar loh kamu salah dengar. Bisa percaya nggak bu orang? Kalau Tuhan ngomong begitu, ya cepat jawab. Nggak percaya. Hebatnya Tuhan itu. Maka suka ribut, salah ngomong, salah dengar. Coba ampuni saja Yesus. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Nah saya cari ini kesimpulan loh. Soalnya anda ini kenapa kok bisa begitu? Coba saudara buka Efesus 6 ayat 12. Ini pakai ilmu fisika. Itu keren sekali. Dengan fisika ya. Pakai Efesus 6 ayat 12. Jadi mulai ini, dimanapun yang mendengar kebenaran ini, kalau ada orang ribut, gak salah ngomong dan salah dengar, ingatkan Tuhan saja gak bisa menyelesaikan. Kecuali dia bertobat. Kalimat terakhir, melawan siapa? Terjadi negaranya dalam ilmu fisika. Suara itu bisa sampai ke telinga seseorang. Karena ini sarapannya, istilahnya medianya. Maka itu kalau ada orang keluar angkasa, walaupun jarak 2 meter, 1 meter, teriaklah. Nah kita, karena nggak ada udara bisa apa? Bayangkan setelah ada kayak ini, ngomong bener, tapi melewati teritorial penduduk kurang ajar. Begini salah. Nah, sampai nggak bisa lain. Di bulan balik, hebat firman Tuhan. Stop ngurusin orang. Ngomong salah. Salah ngomong dan salah juga. Ingat Tuhan aja lebih menyelesaikan. Masuk kemana-mana nggak ada tangan. Betul, ingat ya anak-anak sudah semua. Nah, pernah nggak suami istri tidak jadian sebentar? Kamu ngomong apa tadi? Saya tanya pernah nggak sama istri begitu? Betul? Nah ini cara setan merusak kesepakatan kita. Makanya saya nggak usah benar. Jadi mulai hari ini jangan ada suami istri goblok. Hanya jengkel. Pernah nggak? Saudara ketemu suami istri ribut gara-gara itu? Loh, mereka cuma berdua. Kalau satu gak ketemu ya satu kenapa ribut? Loh, itu bisa ikut, bisa banyak. Oke, nah itulah
hal kecil. Ingat ya mulai ini. Dari kesepakatan kita itu kekuatan yang luar biasa. Amin. Maka itu kuasa pengampunan itu luar biasa. Suami istri sudah, kalau kita terus pakai, setan tak punya tempat ada di rumah. Terakhir ayat 20 Matius 18. Ini luar biasa. Jadi yang sepakat, setan pasti keluar dari ini. Tapi setan tidak terima, masih bisa masuk lagi dengan kirim apa tadi? Jangan lupa, cekok. Memang bencana hari ini maka cekok. Kirim apa? Cekok. Pokoknya begitu mulai rasa jengkel langsung senyum, ya. Setan amalkan. Dan itu benar. 18. Nanti 15 ekor. Nah, terjemahan betul nih. Sebab mana ada dua orang berkumpul dan ada orang-orang ketiga. Nah, dua orang pertama adalah dua orang di ayat 19. Siapa ini? Suami istri. Nah, kalau ada suami istri berkumpul, lalu ada orang-orang ketiga. Siapa itu? Anak-anak. Jadi ketika mama harmonis sepakat, lalu anak-anak lahir dan anak-anak diajak kumpul dalam nama Yesus Kristus. Ada siapa? Di tengah-tengah keluarga. Ada Tuhan Yesus. Saya punya istilah. Kalau setiap keluarga kita ada raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, ini istilah. Setan bodoh dan setan nekat berani masuk. Apalagi yang pintar. Ya, apalagi yang pintar masuk. Nah, saya beri pertanyaan. Ini tapi terjadi. Setelah kita mendengar fakta, ternyata dalam keluarga kita lebih gampang musir Yesus atau musir siapa? Musir Yesus. Orang ajar. Betul enggak? Ya tadi ini lebih gampang musir Yesus. Dengan cara apa? Jengkelkan. Maka kalimat kedua sama jawaban. Berarti dalam keluarga-keluarga goblok ini lebih mudah-mudahan sehat atau mudah Yesus. Ini celaka luar biasa. Nanti sekarang hukum ini suami istri. Maka itu kalau menikah jangan sibuk macam-macam. Jakarta itu mahal kan? Ya, di daerah-daerah tempat orang pesta itu kita menyampaikan kan itu ada kesepakatan pesta. Wah, jadi orang-orang biasa itu supaya dapat makanan enak, biasa standing party. Maka mereka sih coba pesta ini. Cuma dari berapa puluh ribu bisa makan enak. Ya, yang mau gak masalah. Lo betul kan? Kamu jatuh Indonesia. Tukang masak. Dan nanti pun ngingetin gak? Maksudnya kalau selama maaf ya sudah ini siapa? Kamu berdua bisa orang. Makanya hari sudah hebat orang bapak ini. Maka itu sederhana saja. Amin. Jadi ini pastinya di sini aja. Yang masalah dalam cuma umum. Jadi ya ini cuma hebat kalau pernikahan seperti itu. Luar biasa. Maka itu hari ini ada pernikahan. Sekarang kita undang pengantin. Tutup mata dulu semuanya. Ayo coba yang mau menikah, yang mau dipernikah ini saya sebut namanya. Coba ayo. Beri kesaksian. Nah, tahu bukan? Luar biasa. Yun Sony